Bangsa Arab merupakan salah satu entitas masyarakat yang berasal dari keturunan Syam, putra tertua Nabi Nuh alaihissalam yang tinggal di Semenanjung Arabia. Ada dua entitas bangsa Arab yang berada di Semenanjung. Yang pertama itu bangsa Baidah dan bangsa Bakiyah. Adapun bangsa Baidah itu termasuk ke dalam kaum Ad, Samud, Syam, Amalika, dan Judis yang semula berdomisili di Babilonia. Kemudian ia pindah ke Semenanjung Arabia bagian utara. Dan bangsa kedua itu Bakiyah yang termasuk ke dalamnya itu kaum Adiniyin dan Katiniyin yang berdomisili di Semenanjung Arabia bagian utara. Adapun tatanan masyarakat Arab pada masa pra-Islam itu, mereka menganut paham kesukuan di mana mereka memiliki kesetiaan serta solidaritas yang tinggi, dan tatanan sosial politiknya pun pada saat itu tertutup dan terbatas bagi masyarakat Arab karena mereka menganggap bahwa keturunan lebih penting daripada kemampuan. Adapun sistem dan norma kehidupan masyarakat Arab pada saat itu juga belum teratur, sehingga kedudukan perempuan di sana itu sering direndahkan. Dan pada saat itu pula masyarakat Arab jika ingin mengambil sebuah keputusan, maka mereka memiliki sebuah kebiasaan dengan cara mengundi nasib atau yang biasa disebut dengan al-azlam. Pada pra-Islam, masyarakat Arab membentuk sebuah jabatan-jabatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Adapun jabatan-jabatan itu yang pertama hijabah. Hijabah ini merupakan penjaga pintu Ka'bah atau merupakan juru kunci. Tugas yang diharuskan untuk menyediakan air tawar kepada tamu yang mau berkunjung ke Ka'bah, seperti menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Dan ada rifaldah. Rifaldah ini merupakan petugas yang diharuskan memberi makanan kepada pengunjung Ka'bah. Dan selanjutnya itu nadwa. Nadwa merupakan petugas yang harus memimpin rapat pada setiap tahun. Dan selanjutnya itu liwah. Liwah merupakan pemegang panji atau bendera yang dipancangkan di tombak pada saat terjadi peperangan. Dan selanjutnya itu ada qiyada, merupakan pemimpin pasukan apabila hendak berperang. Bangsa Arab pra-Islam telah mengenal konsep ketauhidan atau monoteisme, di mana kepercayaan terhadap satu Tuhan yaitu Allah sebagai pencipta. Namun beberapa abad sebelum kedatangan Islam terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap kemurnian ajaran agama yang dikenal dengan istilah wasaniyah atau pengembahan terhadap berhala. Meskipun pada umumnya melakukan penyimpangan, namun sebagian kecil bangsa Arab masih mempertahankan kaidah monoteisme yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Al-Hunafah. Agama Nasrani yang berkembang di Jazirah Arab ini terbagi ke dalam 3 aliran. 2 diantaranya itu Nasatira dan Ya'qibah, di mana ia memiliki pengaruh dan pengikut yang besar. Adapun daerah yang menjadi pusat perkembangan ajaran Nasrani ialah di wilayah Najran, di mana ia dianggap sebagai paling penting serta dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Nasrani, dan di dalamnya itu terdapat bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Sementara agama Yahudi telah masuk dan menguasai kota Jazirah Arab jauh beberapa abad sebelum Islam masuk ke bangsa Arab. Bahkan ia telah berhasil membangun kebudayaan baru yang bercorak Yahudi di kota Yasrib. Adapun daerah-daerah yang dikuasai Yahudi yang pertama itu Taimah, Fada, Khaybar dan Wadi dan Al-Quran. Mereka kemudian mengajarkan ajaran-ajaran Taurat yang memuat sejarah penciptaan alam semesta, kepercayaan tentang hari kebangkitan, perhitungan amal atau hisab, dan pertimbangan amal baik dan buruk. Tashrif pada masa Arab pra-Islam. Dalam bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam ataupun bangsa Arab sebelum Islam datang menjadikan adat sebagai norma hukum sebagaimana dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep urf ataupun adat. Adapun pertama itu yakni perkawinan. Dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Salah satu diantaranya yakni pertama itu adalah poligami, di mana poligami merupakan praktek yang sudah melembaga di masyarakat Arab. Namun poligami yang dilaksanakan tidak ada aturan ataupun batas-batasnya. Seorang lelaki boleh menikahi perempuan sebanyak-banyaknya tanpa batas maksimal. Contohnya, seorang sahabat bernama Gailan masuk Islam dan ia mempunyai istri 10 orang. Nabi menyuruhnya untuk memilih 4 istri dan menyuruhnya menceraikan yang lain. Pembatasan menjadi 4 istri merupakan sebuah reformasi. Jadi poligami ini adalah salah satu contoh di mana
adat dijadikan sebagai norma hukum pada saat Islam belum datang ke bangsa Arab. Yang selanjutnya yakni ibtidla, ya di mana itu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Bagian selanjutnya yakni maktu, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal. Jadi yang dimaksud maktu ini apabila seorang anak bisa menikahi ibunya jika ayahnya telah meninggal. Dan selanjutnya ini sigor, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada laki-laki tanpa mahar. Jadi inilah beberapa dari poin perkawinan. Keadaan bangsa Arab pada saat Islam belum datang, sehingga datangnya Islam membuat sebuah reformasi yang bertujuan untuk menyempurnakan apa yang kemudian menjadi adat yang menjadikan adat sebagai norma hukum bangsa Arab pada saat itu. Riba, yakni Muhammad Rashid Ridha ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran utang tersebut ketika memang sudah melewati batas tempo pembayaran. Yang ketiga yakni mengenai warisan, di mana warisan pada masa Arab sebelum Islam datang, yang dimana itu perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan karena dipandang tidak mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Yang pada kesimpulannya itu warisan tidak diberikan ataupun tidak ada bagian kepada perempuan dan anak-anak dikarenakan ditakutkan karena perempuan dan anak-anak ini tidak mampu mempertahankan warisan itu sendiri. Selanjutnya yakni kisas sebelum Islam datang. Sudah diketahui bahwa bangsa Arab telah mempunyai aturan-aturan yang didapati oleh adat dan kebiasaan. Seluruh kabilah telah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anggotanya kecuali apabila kabilah itu mengumumkan tebusan dalam masyarakat umum. Oleh karena itu, jarang wali dari orang yang kena pidana cukup menerima kisah dari orang yang melakukan tindak pidana. Hal demikianlah ini yang menyebabkan keburukan dan perang-perang yang kadang penyelesaiannya berkepanjang ataupun berlarut-larut. Yang selanjutnya yakni saksi perempuan, di mana pengadilan Arab jahiliyah tidak menerima perempuan menjadi saksi dalam masalah perdata maupun pidana. Selain itu, perempuan tidak mempunyai hak atas dirinya. Perempuan merupakan milik kabilahnya. Jika mau dikawini, maka ia harus dibeli dari kabilah itu ataupun dari walinya, sehingga wanita pada zaman jahiliyah harus tunduk pada walinya ataupun kabilahnya. Pada kesimpulannya yakni pada saat itu bangsa Arab tidak memperbolehkan perempuan menjadikan saksi, dan perempuan pada masa itu dijadikan ataupun diperjualbelikan.